Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas analisis hubungan pencemaran lingkungan dengan pengetahuan dan kepedulian siswa di SMA Budia Wacana Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elena Kirlin Beatrice Bikok dari kelas 10 MIPA absen 3. Bab 1. 1. Latar belakang permasalahan. Pencemaran adalah masuknya zat-zat atau bahan beracun dari kegiatan industri, sampah-sampah yang terbuang dari populasi daerah pemukiman sehingga dapat mengakibatkan perubahan struktur kimia pada lingkungan air, tanah, dan udara. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia adalah pembuangan sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan tanpa diapa-apakan lagi. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, di mana lingkungan menjadi kotor dan sampah yang membusuk akan menjadi bibit penyakit di kemudian hari. Selanjutnya, di bagian 1.2 yaitu rumusan masalah. 1. Apakah siswa peduli dengan lingkungan sekitar mereka? 2. Apakah siswa mengerti dengan definisi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah? 3. Apakah siswa rela mengikuti program pengolahan sampah? Kita beralih ke bagian 1.3 yaitu tujuan dan manfaat. Tujuannya 1. Untuk memberikan pengetahuan tentang dampak buruk dari limbah sampah jika dibuang begitu saja. 2. Untuk merubah dan membangun kesadaran siswa agar mampu menjaga lingkungan dari bahaya sampah. 3. Untuk memahami masalah kesehatan lingkungan hidup. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat. 1. Dapat mengembangkan studi ilmu kesehatan lingkungan, terutama dalam membangun kesadaran. 2. Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. 3. Dapat menjadi panduan tentang keterlaksanaan program pengelolaan sampah. Nama saya Theodora Manurung dari kelas 10 MIPA, nomor absen 18. Bab 2, Landasan Teori. 2.1 Pencemaran. Pencemaran adalah zat-zat atau bahan beracun dari kegiatan industri, sampah-sampah yang terbuang dari populasi daerah pemukiman sehingga dapat mengakibatkan perubahan struktur kimia pada lingkungan. 2.2 Lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. 2.3 Pengetahuan dan kepedulian siswa. Yang dimaksud di sini dengan pengetahuan dan kepedulian siswa adalah seberapa tahu mereka tentang jenis-jenis sampah, baik yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Siswa juga diharapkan untuk peduli dengan lingkungan sekitar mereka. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Alat dan bahan. 1. Lembar kuesioner. 2. Alat tulis. 3. Paket data. 3.2 Metodologi penelitian. Kita memulai kegiatan penelitian kali ini dengan merumuskan masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar, yaitu pencemaran lingkungan oleh sampah. Penelitian ini berjudul Analisis Hubungan Pencemaran Lingkungan dengan Pengetahuan dan Kepedulian Siswa di SMA Budia Wacana Yogyakarta. Setelah merumuskan masalah, kita membuat kerangka karangan yang diambil dari judulnya, yaitu Pencemaran Lingkungan, Pengetahuan, dan Kepedulian Siswa. Setelah melakukan kerangka karangan, kita melakukan eksperimen dengan membuat kuesioner dan menganalisa datanya. Setelah bereksperimen dan menganalisa datanya, kita membuat kesimpulan dan mempublikasikannya dengan bentuk video di YouTube. Halo teman-teman semua, nama saya Joshua Kevin Fis Pasifika Dombelaka. Saya biasa dipanggil Kevin dan saya dari kelas 10 MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua
tentang analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok 1. Di sini kita bisa lihat tabelnya. Terdapat 10 siswa yang menjawab 3 pertanyaan dari survei yang dimasukkan ke Google Form dan di-share ke teman-teman kelas 10. Ada kelas 10 MIPA dan kelas 10 IPS. Pertanyaan pertama, apakah siswa rela jika dikenai denda membuang sampah sembarangan? Pertanyaan kedua, apakah siswa rela mengikuti kegiatan pengolahan sampah? Dan pertanyaan ketiga, apakah siswa mendapatkan edukasi terkait dengan pengolahan sampah yang baik? Kita bisa lihat hasilnya. Dan untuk pembahasannya, dari 10 siswa kita bisa menyimpulkan bahwa dari pertanyaan pertama, sebanyak 40% siswa rela membayar denda jika membuang sampah secara sembarangan. Sebanyak 40% siswa merasa tidak yakin jika membayar denda tersebut. Dan sebanyak 20% siswa merasa tidak bersedia untuk membayar denda tersebut. Dari pertanyaan kedua, sebanyak 40% siswa rela mengikuti kegiatan pengolahan sampah dan sebanyak 60% siswa merasa tidak yakin dengan mengikuti kegiatan pengolahan sampah. Pertanyaan yang ketiga, sebanyak 60% siswa mendapatkan edukasi yang cukup terkait dengan kegiatan pengolahan sampah yang baik dan sebanyak 40% siswa tidak mendapatkan edukasi yang cukup dalam kegiatan pengolahan sampah yang baik. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan pertama, 4 siswa tidak masalah dengan denda jika membuang sampah secara sembarangan. 4 siswa merasa tidak yakin dengan denda dari membuang sampah sembarangan. Dan 2 siswa tidak setuju dengan membayar denda tersebut. Dari pertanyaan kedua, 6 siswa merasa tidak yakin dengan mengikuti kegiatan pengolahan sampah dan 4 siswa merasa tidak apa-apa jika mengikuti kegiatan pengolahan sampah. Dari pertanyaan ketiga, 6 siswa mendapatkan edukasi terkait dengan pengolahan sampah yang baik dan 4 siswa tidak mendapatkan edukasi tentang pengelolaan sampah yang baik. Dan di sini kami telah membuat saran yang berisi semoga siswa diharapkan untuk mengerti tentang bagaimana pentingnya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Dan siswa juga diharapkan untuk sadar serta peduli terhadap lingkungan sekitar mereka. Terima kasih.